Ini bedanya Indonesia sama di luar negeri. Ini kita mau belok kiri aja ngantrinya udah sepanjang ini dan gak ada yang nyelak. Saya ada di negara yang mirip dengan Indonesia, sama-sama mayoritas Muslim, sama-sama Melayu. Ya, saya ada di Penang, di Malaysia. Oke, yang gue naikin ini Proton tipe X70. Salah satu SUV premium buatan dari Malaysia. Pas lihat interiornya sih kaget banget gua. Di negara ini udah bisa bikin mobil secanggih itu. Terkejut, kaget saat berada di Malaysia tidak menemukan jalan berlubang. Fasilitas jalan rayanya begitu sangat bagus, meskipun pajak kendaraannya sangat murah. Berbeda jauh dengan di Indonesia. Itu yang dirasakan oleh pelancong Indonesia ketika berada di Malaysia. Kok bisa Malaysia sebagus itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat semua? Jumpa lagi di channelnya Bang Toha Mersing. Masih seperti biasa edisi kali ini Bang Toha nak reaction pelancong Indonesia yang terkaget-kaget ketika berada di Malaysia. Kok sampai terkaget-kaget? Inilah perbedaannya antara Indonesia dan Malaysia yang mungkin banyak yang belum tahu. Indonesia dan Malaysia kaget lihat perbedaannya. Itulah yang dirasakan oleh abang-abangnya daripada Indonesia ketika berada di Malaysia. Kok bisa? Apa sih yang membedakan antara Indonesia dan Malaysia? Sebenarnya banyak sangat sahabat semua perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Di sisi lain negara tetangga kita yang dimana terlihat begitu sangat pesat dalam kemajuannya. Bahkan Malaysia menjadi salah satu negara Islam yang ditakuti oleh negara-negara lain. Wow, ini sungguh sangat luar biasa ya. Kemudian dari segi sektor pariwisata Malaysia juga semakin maju ke hadapan. Bahkan pelancong Indonesia dibuat terkejut dengan adab warga Malaysia saat berkendara. Begitu sangat disiplin. Beda jauh dengan di Indonesia. Ya karena kadang-kadang kalau di tempat kita ya kan berkendara ya seperti itu sahabat semua. Laju-laju sangat, kadang-kadang tak melihat ya kan, tak melihat yang di depan, langsung main nak cepat. Kalau di Malaysia tak ada sahabatku semua. Jadi misal kata macet, macetnya itu teratur tanpa berebut. Selain itu sahabatku semua, di Malaysia mallnya juga begitu sangat modern, membuat orang Indonesia terkejut. Saya ada di negara yang mirip dengan Indonesia, sama-sama mayoritas Muslim, sama-sama Melayu. Ya, saya ada di Penang, di Malaysia. Sebelumnya saya dari Kuala Lumpur. Cukup sepi, nggak seramai biasanya, terutama turis dari barat jarang dijumpai. Saya tanya beberapa orang, katanya memang mungkin terdampak krisis juga, kesulitan sehingga budget untuk jalan-jalan dikurangi. Tapi di sini nggak semua sama loh, ada yang beda. Yang beda apa? Bensinnya RON 95-nya disubsidi ya. Kalau disubsidi cuma Rp2 jadinya ya. Dan subsidinya simple, setiap orang punya identitinya itu ya kayak EKTP gitulah. Itu langsung ketahuan jatahnya sebulan bisa dapat berapa liter. 200 liter kalau nggak salah. Kalau supir Grab 600 liter ya. Jadi sebulan. Jadi kalau sudah kepake, sudah habis jatahnya, langsung nggak bisa langsung ke-lock ya. Jadi nggak banyak-banyak kartu, nggak banyak-banyak aplikasi ya. Yang beda apa lagi? MBG juga ada di sini, tapi hanya untuk anak-anak tertentu yang betul-betul membutuhkan ya. Yang beda apa lagi ya di sini ya? Korupsinya sama atau beda kira-kira ya? Oh ya, tukang parkir. Kalau tukang parkir di sini nggak ada. Di sini semua mobil parkirnya pakai chip. Di bawah mobil itu ada chip, langsung menagihkan online kepada yang parkir di sana. Itu sih teman-teman. Ini bedanya Indonesia sama di luar negeri. Ini kita mau belok kiri aja ngantrinya udah sepanjang ini dan gak ada yang nyelak. Kalau di Indonesia ini udah ada yang nyelak, ini pasti di depan tuh. Ya, itu dia salah satu driving experience yang gue rasakan pada saat membawa mobil di Malaysia kemarin. Kebetulan karena jaraknya cukup panjang, kemarin itu gue melewati beberapa tol dan daerah di sekitar Kuala Lumpur. Dan ada juga yang bikin gue kaget, yaitu kalau di sini tuh ternyata di tol kalian bisa putar balik gitu untuk berpindah rest area. Terkejut. Something yang jarang banget kita temuin atau mungkin nggak ada di Indonesia ya. Nggak ada di Indonesia. Gitu. Satu hal lagi yang bikin gua kaget, driving experience itu sangat berasa. Semua infrastrukturnya dan juga jalannya bagus-bagus. Jarang banget gue nemuin jalan berlobang ataupun bergelombang. Kayaknya salah satu tol di Indonesia yaitu tol MBZ tuh. So, gue lagi driving di Malaysia sekarang. Follow gue untuk next video berikutnya. Putar balik di jalan tol Malaysia lewat kolong sekecil ini.
Masnya kagum, terkejut Tahu dengan ada putar balik sekecil itu. fasilitas jalan raya di Malaysia. Nggak ada yang Illegal? berubah. Is it illegal? Kaget ya, terkejut. Kali ini gue nyobain sepatu mobil buatan Malaysia yaitu Proton dan Wow. jalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur. Nah kali ini jaraknya sekitar 1 jam menuju ke Bukit Pahit. Dan Oke, Masnya yang gue naikin ini mencoba Proton mobil tipe Malaysia. X70. Salah satu SUV premium buatan dari Malaysia. Pas lihat interiornya sih kaget banget. Di negara ini udah bisa bikin mobil secanggih itu. Sudah ada GPS dalamnya, jadi kita nggak perlu connect internet lagi. Di Malaysia sendiri, harga mobil itu sekitar 330 jutaan sampai 400 jutaan kalau di rupiah. Which is itu lebih murah ya, karena ini sebanding dengan MG HS yang di Indonesia itu sekitar 500 juta. Baunya smooth, enak banget, enteng gitu. Dan fun fact-nya, pajak tahunan kendaraan di Malaysia itu jauh lebih murah dibandingkan Indonesia. Sekitar 300 sampai 400 ribuan aja per mobil. Lebih Tambah murah ganti plat 5 pajaknya. tahun, Wow. plus biaya balik namanya juga murah, sekitar 70 ribuan aja atau 20 ribu. Wah, ini sih mantep banget ya buat warga sana. Karena dengan pajak yang segitu aja, infrastrukturnya di sini udah bagus dan juga jalanan di tolnya nggak bolong-bolong. Plus sepanjang 90 km gua jalan di tol itu baru kena tap 1 kali doang dan itu cuma sekitar 20 ribu aja. Emang bener Wow. beda. Beda. Korang tahu tak? Malaysia dikenali sebagai salah satu negara Islam yang paling dihormati di dunia. Betul ke? Kenapa boleh jadi macam tu? Betul. Ni Kenapa alasannya. boleh jadi macam tu, Malaysia Mas? mempunyai sistem pemerintahan, undang-undang dan ekonomi yang kuat dengan nilai-nilai Wow. Islam Ekonomi yang yang kuat. memang diterapkan secara moden. Yang menariknya, para pemimpin daripada pelbagai kaum dan agama boleh bekerjasama secara damai. Walaupun Islam adalah agama rasmi, masyarakat daripada agama lain tetap mempunyai kebebasan penuh untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing. Malaysia juga mempunyai sistem pensijilan halal yang sangat dipercayai di peringkat dunia. Malah, negara seperti Jepun dan Korea pun mengikuti dan mengiktiraf piawaian halal Malaysia. Hebat tak Malaysia? Bukan itu je. Sistem perbankan syariah Malaysia juga menjadi contoh bagi banyak negara lain. Daripada pengurusan haji melalui tabung haji, ia sering dipuji secara antarabangsa kerana sistemnya yang rapi dan juga pastinya profesional. Malaysia juga menjadi pusat pendidikan Islam moden yang menarik minat ramai pelajar dari pelbagai negara. Jadi, sememangnya Malaysia bukanlah sebuah negara yang sempurna. Tetapi, banyak perkara tentang Malaysia yang membuatkan negara ini dihormati dan dikagumi di seluruh dunia. Menurut pandangan korang macam mana? Setuju tak kalau Malaysia termasuk sebagai salah satu negara Islam yang paling maju di dunia? Cuba komen dekat bawah. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya berkunjung ke Masjid Negara, salah satu ikon wisata religi dan sejarah di Kuala Lumpur. Masjid Negara atau National Mosque of Malaysia dibangun sebagai simbol rasa syukur atas kemerdekaan Malaysia dan resmi dibuka pada tahun 1965. Masjid ini menjadi lambang persatuan dan identitas negara Malaysia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dari kejauhan, bangunan masjid ini sudah terlihat begitu megah. Salah satu ciri khasnya adalah atap utama berbentuk bintang bersegi 18 yang melambangkan 13 negara bagian Malaysia dan 5 rukun Islam. Menaranya yang menjulang tinggi juga menjadi daya tarik tersendiri. Saat berkunjung ke sini, saya melihat banyak wisatawan mancanegara dari berbagai negara datang untuk menikmati keindahan arsitektur dan mempelajari sejarah serta budaya Islam di Malaysia. Suasananya terasa tenang dan sangat nyaman untuk beribadah maupun sekedar menikmati keindahan bangunannya. Kalau kalian berkunjung ke Kuala Lumpur, jangan lupa sempatkan mampir ke Masjid Negara. Selain indah dan penuh sejarah, tempat ini juga memberikan pengalaman wisata religi yang berkesan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Pelancong daripada Indonesia terkejut perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Yang dimana kalau di Malaysia memang sistemnya sudah maju ke hadapan semua, Mas. Bab soalan subsidi cukup pakai KTP saja. Atau kalau di Malaysia biasanya disebut IC. Tak perlu catat-catat macam zaman dulu, nggak perlu. Cukup pakai KTP saja, semuanya sudah siap dan sudah istilahnya senang ya. Jadi nggak perlu pakai data manual. Beda jauh dengan di Indonesia. Misal kata di Indonesia dapat bantuan subsidi harus didata, harus masih catat-catat fotokopi KTP lah, inilah itulah. Tapi di Malaysia sahabatku semua cukup pakai IC, sudah semuanya terlihat dari
gajian sebulan berapa, kemudian statusnya kaya atau tidak punya juga sudah kelihatan. Itulah canggihnya negara tetangga kita. Maka dari itu, dari segi subsidi nggak perlu pakai data manual. Selain itu sahabat semua, di Malaysia RON 95 itu disubsidi. Jadi begitu sangat murah. Sedangkan untuk RON 95 di Indonesia begitu harganya cukup lumayan mahal. Dan itu pun kalau kita beli minyak di Indonesia harus antri panjang. Dan stasiun minyaknya di Malaysia meskipun negara yang tidak begitu besar ya kan, tapi jumlah stasiun minyaknya itu banyak. Beda dengan di tempat kita yang negara besar, tapi jumlah stasiun minyaknya terbatas. Itulah kalau kita isi minyak harus antri panjang. Selain itu sahabat semua, pelancong daripada Indonesia juga dibuat kaget. Kaget karena apa? Malaysia mampu menciptakan mobil yang begitu sangat berkelas, modern, bahkan fasilitas jalan rayanya dipuji. Hampir tidak pernah menemukan jalan berlubang, jalan bergelombang, semua infrastruktur jalan rayanya sangat bagus. Meskipun pajak kendaraannya murah. Aneh tapi nyata, itulah negara tetangga kita yang dimana Indonesia pajak kendaraannya tinggi, tapi jalan rayanya kok banyak yang bolong-bolong ya. Kenapa ya kira-kira? Kemudian sahabatku semua, Malaysia di antara negara Islam yang begitu menunjukkan kemajuannya dari segi tata kotanya yang begitu sangat rapi, dari segi halalnya Malaysia juga menjadi salah satu halal terbaik di dunia. Dan masjid yang ada di Malaysia juga begitu membuat pelancong Indonesia terkesan. Tidak sampai di sini saja sahabatku semua. Malaysia juga memiliki wisata yang begitu sangat menarik, yang dimana cukup memperlihatkan kotanya yang menarik, yang indah dan bersih. Bahkan orang Indonesia terkejut kalau mal di Malaysia ada sungainya. Dan makanannya pun juga tidak kalah sahabatku semua, tidak kalah menarik ya kan, yang dimana dari segi rasa makanan khas Malaysia mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Lalu bagaimana kesan-kesan orang Indonesia ketika berada di Malaysia? Langsung kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Ini dia sungai di dalam mall. Ya, kalian nggak salah dengar. Tada! Sungai di dalam mall berkesan luar biasa. Ternyata Dan ini tuh cantik banget dan menarik. Aku baru pertama kali kesini loh ternyata. Yang bikin mall ini beda dari yang lain adalah adanya sungai yang membelah bagian tengah mall. Jadi suasananya terasa lebih unik dan tenang dibandingkan mall biasa. Bahkan kamu bisa naik cruise sambil menikmati pemandangan di sekitar mall. Menurut aku jalan-jalan di sini rasanya beda banget. Sambil shopping, makan, atau ngopi, kamu juga bisa menikmati view sungai yang ada di tempat dalam mall. Kalau kalian bosan ke mall yang itu-itu aja, coba deh datang ke The Mine. Siapa tahu ini jadi hidden gem favorit kamu berikutnya. Cuma 2 jam dari Kuala Lumpur, ternyata ada kota secantik ini. Selamat datang. Cuma 2 jam dari KL. Malaka Dan ini ini salah punya satu sejarah Melaka, panjang sebagai salah satu pelabuhan dagang penting negeri di Asia Melaka. Tenggara. Gak Maksudnya heran kalau kota ini begitu. pernah dipengaruhi Portugis, Belanda, sampai Inggris. Dan jejaknya masih kelihatan banget dari bangunan, jalanan, sampai vibe Banyak kotanya. kaku. Banyak bangunan-bangunan heritage yang cantik. Di sisi lain juga ada sungai, kafe, dan juga sudut-sudut kota yang estetik buat dieksplor. Area sungai di Malaka Sudut kota tuh yang cantik estetik. banget, apalagi pas sore sampai malam. Kalau misalkan Oh, kesini wajib bisa banget naik buat naik kapal. perahu menyusuri sungainya. Atau naik perahu menyusuri sungainya yang begitu sangat bersih dan indah. Dan di sini kita bisa melihat sahabatku semua, suasananya memang benar-benar sangat menenangkan dan begitu sangat damai. Luar biasa ya, sungai di Malaysia itu jadi tempat wisata. Lantas kenapa di tempat kita sungai justru berbeda jauh jadi tempat sampah? Tapi lihatlah negara tetangga kita. Kamu bisa lanjut jalan ke Jonker Street. Ini tuh merupakan salah satu area paling ramai dan paling ikonik di Melaka. Kamu bisa cobain channel jam besar ini atau Bisa jalan-jalan cobain lagi untuk nemuin cendol. street food yang jualan banyak makanan dan juga spot-spot lucu buat foto-foto. Dan Kalau banyak juga kamu suka konten makanan travel tradisionalnya. yang underrated kayak gini, follow gue buat destinasi seru lainnya. Welcome to A Page From Today, logbook number 2, masih edisi Kuala Lumpur untuk Masih cerita edisi hari Kuala Lumpur, kedua. Malaysia.
Kita mulai keluar apart itu jam setengah 10. List pertama yang aku pingin banget adalah breakfast di Resto Bagel yang viral banget di TikTok. Ternyata lokasinya sampai deket banget, viral. cuman perlu 10 menit Restonya jalan kaki dari di apart. TikTok. Ada yang bisa tebak? Ya betul, namanya Grumpy's Bagel. Dan sampai sana antrian udah gila banget guys. Pas kita ambil antrian buat Banyak makan di terkejut, dalam, antrian itu ada panjang. 15 orang lagi baru kita bisa masuk. Jadi Atau kita beratur memutuskan panjang. untuk di take away aja. Waktu aku lihat etalasenya, sumpah ini adalah surga. Semuanya kelihatan enak-enak banget. Gak lama pesanan kita Surganya datang. makanan, Minumannya ada wow. Yuzu matcha dan breakfast Nyami. tadi. Ya Allah, pagi-pagi aku udah minum matcha. Dan part paling gongnya adalah garlic cream cheese bagelnya dan grilled cheese bagel yang dimakan bareng spicy tomato sauce. Ini tuh enak banget deh. Tuh Setelah kan udah kata happy mbaknya, sarapan enak enak, lanjut kita banget. mau ngopi di daerah Chowk. Kita pilih buat ngopi di Cookie Plate. Sedihnya waktu pulang aku baru tahu kalau di seberangnya ada 103 coffee. Tapi nggak apa-apa, aku juga suka kok ngopi di sini. Kita bertiga pesan kopi banyak yang sedih mau berbeda pulang. dan satu tiramisu. Aku selalu dengan Mont Blanc tentunya. Setelah ngopi dan cerita-cerita, lanjut foto-foto di daerah sini. Karena di sini banyak banget sudut yang estetik dan aku sering Tuh banget kan, lihat selebgram sudut yang Malaysia tuh foto-foto di estetik. sini. Walaupun mataharinya tuh cetar banget, hasil foto-fotonya bagus-bagus, tapi nggak kuat ya panasnya itu. Udah puas foto-foto dan bikin kontennya, kita geser lagi ke list selanjutnya, yaitu Central Market. Di sini banyak banget lokal brand yang bikin booth gitu, dari perintilan gemes sampai ke jajanan yang lagi tren. Kalau untuk bajunya Betul sekali, lucu-lucu Mbak. banget, tapi sayang materialnya aku kurang suka. Dari Central Market jalan dikit kita pengen cobain matcha yang viral karena ada monsternya itu. Sayangnya bener-bener rame dan akhirnya kita move jalan lagi buat beli matchanya Niko yang di daerah China. Di Serame sini itu. kita pesan matcha yang direkomendasiin sama kakaknya. Jujur aku lupa namanya apa. Wow, hasilnya hijau royo-royo dan aku paling suka yang pakai oatmeal. Agak kaget karena mereka udah mau tutup di jam 6, jadi kita memutuskan untuk cari makanan besar yang menurut aku bener-bener besar. Ini mie tarik halal ya guys. Aku pesan mie dingin. Mie Enak tarik banget. halal, Aku bikin food coma Malaysia. jujur. Saking gede karena biasanya ada suami aku yang ngabisin. Oke, kita tutup hari ini dengan ngopi Zeus, nyobain 3 varian. Aku pilih corn milk latte dan harusnya aku Kopi pesan Zeus, double. salah Karena satu rasa kopi kopinya tuh Malaysia kurang nyata gitu. yang Oke, viral sekian di untuk hari Indonesia. kedua. Next logbook aku ceritain hari ketiga ya. Ini dua brand nasi lemak favoritnya turis Nasi kalau main lemak. ke Kuala Lumpur, Malaysia. Brand pertama ada Oriental Coffee, tapi siap-siap Oh. aja kalau mau cobain nasi lemak satu ini harus siap-siap antri panjang karena memang primadona. Ini Antri tuh salah satu panjang. nasi lemak yang Demi cabangnya nasi itu banyak lemak? banget di mall-mall, Wow. rasanya enak, porsinya gede dan favoritnya turis. Mereka tuh terkenal dengan ayam goreng rempahnya itu yang jumbo, harganya sekarang Ayam Rp23 goreng atau rempah sekitaran jumbo. 103.000. Ayamnya itu Wow. tebal, empuk, juicy, bumbunya itu meresap, dimakan lagi Enak. dengan sambal merahnya Super, yang super ada rasa yummy. pedas dan juga manis. Nasi lemaknya juga enak, wangi, mantep banget dimakan pakai sambalnya. Lanjut ada Kata Village mbaknya, Park nasi mantep lemak, banget. salah satu nasi lemak yang paling antri di sini. Udah banyak dicobain orang penting dan juga artis-artis. Aku datang lewat dari jam makan siang, yang ngantri tuh bener-bener rame banget. Dapurnya aja tuh sibuk banget, ayamnya bisa ludes sampai 10.000 potong per hari. Ownernya aja turun Wow. tangan langsung ke dapurnya, saking rame yang beli. Ini penampakan satu porsi nasi lemak ayam goreng, harganya itu Rp13 atau sekitaran 57.000. Kalau ayam gorengnya menurutku nggak spesial, malah kurang asin, tapi yang spesial itu sambalnya pedes dan juga enak. Nah, kalau kalian ke KL, favorit nasi lemak kalian yang mana nih guys? Aku iseng nyobain rendang yang ada di Malaysia Rasa dan ini rendang rasanya Malaysia beneran bikin nih. aku kaget sih. Explorinary. Explore sana sini. Nah guys, ini pagi-pagi di Kuala Lumpur kita mau nyari sarapan nasi lemak. Masnya Jadi pagi-pagi di Kampung Kuala Baru Lumpur. banyak banget kuliner, nggak terlalu mahal tapi masih Betul, Mas. affordable lah. Nah, kita bakal Kampung cobain Baru oke, nasi lemak. nggak terlalu mahal. Nah kebetulan aku nginep di sekitaran Kampung Baru dan deket sama warung nasi lemak yang rame terus ini. Dan ternyata kalau di Malaysia itu setiap restoran itu punya grade-nya dan ini grade-nya tinggi loh. Oh, ini dia yang kita ambil. Ini Kak, Wow. minum ada apa aja? TO aja lah. Nasi lemak. Gulanya sedikit aja. Dingin. Jadi untuk harganya ini pakai rendang 14,50 sen udah dengan minum. Yang murah, Mas. Pilih TU dengan sedikit gula. Kita bisa request gulanya guys di sini, nggak langsung main taruh gula aja gitu kan. Betul. Oke guys, kali ini kita mau nyobain nasi lemaknya Wanjo dan kita cobain pakai rendang ya. Rendang Cobain, yang Mas, ada di cobain. Malaysia ya. Kira-kira Bagaimana rasanya? Di sini kita udah Rendang dapat Malaysia. kondimen utamanya itu kayak telur, timun, Wow. garing. Tadi request kuah ayam merahnya Mm. juga sedikit sama ada rendangnya. Ini teksturnya lembut banget nih. Aku tes gigit ya. Gimana Mas rasanya? Digigit Langsung rendang lepas, Malaysia. guys. Nggak perlu effort nih, lihat ya. Oh. Nah, kalau untuk nasi Mantap. nggak jauh beda sama nasi pagi yang ada di tempat kita ya. Rasanya tuh manis,
manis-manis gurih gitu, nggak yang pedes. Oke guys, kita udah cobain nasi lemak Wanjo. Menurut aku ini enak dan recommended buat kalian cobain. Menurut Masnya enak? Untuk Indonesia yang jalan-jalan ke Malaysia taunya cuman makan nasi lemak, nasi kandar, Betul, Mbak. nasi canai, nasi ayam Hainan. Padahal masih banyak banget loh makanan-makanan enak yang Masih ada di banyak banget. Malaysia. Betul, Hai, Mbak. ada orang Indonesia dari Surabaya yang tinggal di Malaysia. Daripada Di Indonesia, di Mbaknya. akun Zahra in Malaysia, pastikan kamu follow ya, karena aku di sini akan sharing POV dari orang Indonesia tinggal di Malaysia. Jadi aku memberikan ke kamu tips-tips, rekomendasi tempat melancong, wisata itu yang ada yang gratis, ada yang bayar, kemudian juga tempat makan, atau tips-tips perjalanan kamu yang memudahkan traveling kamu ke Malaysia. Dan salah satu makanan yang di underrated adalah nasi kerabu, guys. Wow, Yang nasi aku kerabu. makan ini saat ini nasinya Nasi warna berwarna biru. Kalau dibilang ya, setahu aku ini dari Kelantan. Jadi di Malaysia itu Terengganu ada juga nasi beberapa kerabu, state, Kak. kurang lebihnya 13 ya, 13 state. Ada Selangor, ada Kelantan, ada Pahang, Negeri Sembilan dan lain-lain. Dan yang namanya nasi kerabu ini adalah makanan khas dari Kelantan. Ini adalah salah satu makanan yang aku suka banget, guys. Jadi ini nasinya warnanya biru. Terus setelah Wow. itu ada kayak sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran ini ada kecombrangnya, guys. Jadi kayak Betul-betul apa ya, mantap kayak rasanya, Kak. urat gitu ya. Terus dia juga ada kayak serundeng kelapanya. Terus Wow. kita juga makannya pakai kerupuk lekor. Dan untuk lauk lagi mantap. kamu bisa pilih banget ya. Jadi lauknya itu bisa mau pakai ayam, mau pakai daging sapi, daging kambing, atau ikan itu boleh banget ya. Tapi kalau aku lebih suka pakai ayam panggang. Dan jangan lupa guys, pakai lemak. Jadi lemak panggang tuh enak banget ya. Jadi itu lumer di mulut dan rasanya enak banget. Di satu porsinya yang aku pesan tadi itu ada nasi, kemudian ada ayam dan ada lemak, itu seharga 19 ringgit. Dan itu pun porsinya banyak banget. Jadi kalau aku bisa makan berdua sama suami aku. Dan di sini guys, itu lauknya banyak pilihan ya. Jadi kalaupun kamu nggak mau nasi kerabu, juga ada pilihan makanan nasi campur lainnya. Dan secara harga sebenarnya start from 10 ringgit 50 sen untuk nasi kerabu ayam. Tapi kalau kamu nggak nambah apa-apa ya, karena di sini kamu bisa nambah macam-macam ya, telur asin dan lain-lain. Dan di sini juga ada jualan jajanan pasar guys. Jadi jajanan pasarnya itu atau kue basahnya ada yang mirip-mirip sama yang ada di kita di Indonesia ya. Jadi pas aku kesini guys, itu semuanya hampir 100% warga lokal tempatan Malaysia. Jadi sepertinya turis memang jarang tahu ya. So pastikan kalau kamu ke Malaysia jangan cuman makan nasi lemak, tapi juga nyobain nasi kerabu. Yang aku makan ini adalah nasi kerabu Moknap, salah satu yang cukup famous. Tapi aku akan share untuk merek lainnya ya. Kesenjangan harga bensin. Memang harga bensin di Malaysia yang RON 95 lebih murah dibandingkan di Indonesia. Beda jauh, membuat mbaknya terkejut. Kesenjangan paspor. Kalau Indonesia harus pakai visa. Memang perbedaannya ini jelas sangat jauh lagi sahabatku semua. Nah, itulah berbagai reaksi kesan-kesan orang Indonesia ketika berada di Malaysia. Dari mulai harga minyak atau harga bensin di Malaysia begitu sangat murah. Kemudian perbedaan antara paspor Indonesia dengan paspor Malaysia juga berbeda jauh. Paspor Malaysia menjadi salah satu paspor yang terkuat di dunia. Kira-kira Indonesia kapan ya bisa seperti Malaysia? Ya, kita sebagai masyarakat Indonesia berdoa saja dan melakukan yang terbaik apabila berada di negara orang. Karena itu juga sangat berpengaruh untuk ranking paspor Indonesia. Jadi kalau perilaku orang Indonesia di luar negara, yang dimana kalau tidak berbuat jelek, itu juga mesti nilai positif. Jangan sampai di negara orang sampai berbuat rusuh. Ujung-ujungnya apa? Nanti paspor kita akan turun rankingnya. Selain itu sahabat semua, kesan-kesan pelancong Indonesia juga dibuat kagum dengan suasana yang ada di Malaysia. Yang dimana Malaysia begitu sangat keren katanya. Dari mulai berbagai kafe-kafenya yang estetik. Dan sepanjang perjalanannya, pelancong daripada Indonesia atau kakak-kakaknya begitu sangat merasakan liburan yang begitu sangat nyaman. Mau foto-foto di mana, tempatnya juga bagus dan bersih, rapi. Soal makanan juga nggak perlu diragukan lagi. Karena Malaysia, makanan nasionalnya, contohnya nasi lemak,
juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Di sana nasi lemak itu begitu sangat populer sahabatku semua, dan biasanya akan disajikan dengan lauk rendang. Karena di Malaysia juga ada rendang, bahkan pelancong Indonesia ketika makan rendang Malaysia juga terkejut dengan rasanya. Selain itu, mallnya yang sangat modern menjadi daya tarik tersendiri. Bayangkan, di dalam mall ada sungainya. Keren banget ya kan? Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.